Shalom, mari kita masuk hadiratnya, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu mempesona setiap kami Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu melalui renungan hari ini ya Bapa. Berbicaralah atas setiap kami, ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Allah Pembuat Sejarah. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dari 2 Raja-Raja pasal 24 sampai 25 dan 2 Tawarik pasal 36. Saya akan membacakan dalam 2 Tawarik 36 ayat yang ke-21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandu selama menjadi sabat, hingga genaplah 70 tahun. Sepenting apakah sejarah itu bagi kita? Ada banyak siswa yang tidak suka pada pelajaran sejarah, padahal sesungguhnya sangatlah penting. Kita bisa belajar dari literatur sejarah yang mana bisa menjadi jendela untuk melihat segala sesuatu yang menjadi pengalaman orang lain, baik atau buruk. Dan itu bisa menjadi pelajaran yang sangat berguna bagi kehidupan ke depan. Bukan saja dari pengalaman orang lain, tapi kita pun sebenarnya bisa belajar dari masa lalu kita sendiri. Kita bisa melihat bagaimana sampai kesuksesan itu hadir pada kita dahulu, atau jika dari kegagalan yang pernah terjadi dalam hidup kita, setidaknya kita bisa belajar agar tidak jatuh lagi ke lubang yang sama dan tahu
harus bagaimana untuk lebih baik. Menghadapi hidup yang penuh tantangan ini, suka atau tidak suka harus banyak belajar dari pendahulu kita dan hal-hal yang telah mereka alami. Benar, kita memang harus selalu menatap ke depan dan meninggalkan pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu yang berpotensi untuk menghambat langkah kita. Tapi di sisi lain, sungguh penting pula untuk belajar dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Misalnya, ketika kita berada dalam kesesakan dan merasa bahwa Tuhan seolah-olah seperti meninggalkan kita sendirian, menghadapi semuanya sendirian. Kita bisa menoleh sejenak ke belakang untuk melihat bahwa begitu banyak kemuliaan Tuhan Dia nyatakan dalam berbagai kesempatan. Mukjizat-mukjizatnya yang ajaib, berkat-berkatnya, penyertaannya yang begitu setia, kasihnya yang luar biasa, dan ternyata mampu membuat sesuatu yang besar. Semua itu tercatat dengan jelas dalam Alkitab. Pemazmur menyadari pentingnya melihat kembali bagaimana kuasa Tuhan mampu membawa perbedaan yang luar biasa dari pendahulunya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Dalam Mazmur 77 ayat 11 sampai 13. Pemazmur mengambil waktu sejenak untuk mengenang kembali bagaimana keajaiban-keajaiban yang pernah dilakukan Tuhan sebelumnya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya turun atas manusia. Jika kita fokus hanya kepada penderitaan kita saja, maka kita akan segera kehilangan sukacita. Bahkan iman kita pun akan merosot drastis. Daripada seperti itu, alangkah baiknya apabila kita kembali mengingat-ingat segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan kepada banyak orang di masa lalu. Jika dulu Tuhan bisa melakukannya, maka hari ini pun Tuhan bisa. Karena Tuhan tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, maupun selamanya. Seluruh isi Alkitab mencatat bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah nyata tertulis di dalamnya. Di sana kita bisa melihat kisah begitu banyak tokoh mengalami kuasa Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa ada masa-masa di mana penderitaan akan kita alami, bahkan aniaya sekalipun. Untuk menghadapi itu semua, hendaklah kita tidak menjadi kehilangan harapan dan patah semangat. Kita diingatkan untuk terus berpegang kepada kebenaran dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepada kita. Dan kita juga diingatkan bahwa dari sejak kecil kita sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus juga menekankan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam 2 Timotius pasal 14 sampai 16. Pesan yang sama diberikan Paulus kepada jemaat di Roma, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan kitab suci. Dalam Roma 15 ayat 4. Alkitab berisi begitu banyak hal yang dapat kita jadikan tuntunan bagi kita harus berlaku ketika kita menghadapi sesuatu. Kita bisa mendapatkan berbagai peringatan agar tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sana kita bisa mendapatkan penghiburan yang meneguhkan. Kita bisa belajar dari begitu banyak pergumulan tokoh-tokoh di dalamnya, di mana sebagian besar pergumulan itu juga kita alami. Dari para nabi dan tokoh-tokoh Alkitab, kita bisa belajar bagaimana mereka menyikapi situasi sulit tersebut, sehingga akhirnya kemuliaan Tuhan hadir dalam diri mereka, melepaskan mereka dan memberi mereka kemenangan. Ada pula tokoh-tokoh yang akhirnya gagal, dan kita pun bisa belajar mengapa mereka akhirnya gagal. Semuanya itu bisa kita jadikan pelajaran berharga, menjadi bekal yang sempurna dan lengkap untuk menata kehidupan kita dalam terus melangkah.
Ingatlah bahwa ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari pengalaman-pengalaman para tokoh Alkitab bersama Tuhan di masa lalu. Pergulatan dan turun naiknya iman, banyak tokoh jelas dituliskan dalam Alkitab, dan itu akan sangat baik untuk kita jadikan pelajaran. Jika mereka bisa mengalaminya, kenapa kita tidak? Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Itu bisa kita belajar dari apa yang pernah kita alami sendiri, lewat pengalaman orang tua kita, orang-orang terdekat, atau kesaksian-kesaksian banyak orang yang mengalami mukjizat Tuhan di masa kini. Belajarlah dari sejarah masa lalu untuk menatap masa depan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan hari ini Tuhan. Biarlah boleh kami belajar terus Tuhan, bagaimana Engkau yang membuat sejarah ini Tuhan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, biarlah kami boleh diingatkan terus Tuhan, bahwa banyak tokoh-tokoh Alkitab juga Tuhan, yang akan menjadi dampak bagi kita, bagaimana supaya kita bisa belajar dari semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan, firman ini merema di setiap hati kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.